Ini kaki kita naikin deh. Oh, tuh ya, kaki naik nih. Udah. Ngikutin mobil depan. Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya, bukan Rudy Salim, meskipun tampilannya. Oke, ya jadi kali ini kita mau nyobain fitur-fitur baru yang ada di Wuling Almaz RS. Ya, ini adalah Wuling Almaz yang terbaru, tipe RS. Dan mobil ini bisa dibilang apa ya, mobil tercanggih dengan harga yang paling terjangkau yang ada di Indonesia. Karena Wuling Almaz yang pertama aja itu udah canggih banget, yang RS ini lebih canggih lagi. Kecanggihan itu bisa kita dapatkan mulai dari luar, nggak cuma di dalam interior atau pas kita nyetir aja. Kayak misalkan kenapa kita megang handphone, ini handphone orang by the way, bukan handphone gua. Jadi, handphone ini bisa digunakan untuk mengatur mobil ini. Dan bisa digunakan sebagai kunci. Jadi kalau misalkan kita ketinggalan kunci, kita bisa gunakan handphone kita untuk mengatur, membuka, menutup, mengunci, Miracast, nyalain AC, atau remote engine start. Jadi kayak misalkan, ini ada gambar mobil Wulingnya seperti ini. Coba tolong di zoom kameranya. Nah, ini kita kunci mobil. Otomatis terkunci. Lihat tuh, spionnya tutup kan? Sekarang kita buka kuncinya. Nah, lihat. Bisa terbuka dari smartphone kalian. Dan kalau misalkan kita pengen, oke, kita lagi nongkrong di luar, mobil kita parkirnya itu di tengah terik matahari. Pasti panas kan? Nah, biar adem, kita nyalain. Ada pengaturan suhu di sini. Jadi sekarang kita bisa langsung pencet aja, hidupkan mesin. Set. Waduh. Mesinnya nyala. Kita dinginkan kabin, ya. Biar AC nyala. Nah, sekarang AC sudah nyala. Jadi pas kita masuk ke mobil, kita tunggu mungkin sekitar 5 menitan deh. Gitu ya. Pas masuk, wah udah adem. Dingin. Biasanya kan kalau kita parkir panas-panasan kan, waduh panas banget ya kan, nggak enak ya. Ini bisa langsung. Tapi nggak cuma bisa dipakai buat nyalain atau matiin mesin doang. Nah, ini misalkan kita jendela mobil kita tuh lupa tuh. Tadi kebuka apa ketutup ya? Nah, kita mau buka bisa pencet dari sini atau kita tutup juga bisa langsung dari sini. Jadi nggak ada tuh yang ketinggalan. Kayaknya tadi pintu mobil masih kebuka deh, ya kan? Nggak usah, langsung sini aja. Itu kita bisa atur menggunakan smartphone. Canggih banget. Terus dia juga bisa dipakai buat buka pintu belakang. Terus kita bisa atur navigasi, jadi kita misalkan kita mau kemana, kita langsung atur navigasi dari sini, nanti di mobil langsung muncul. Ya, kadang-kadang kita kalau misalkan masuk mobil, baru ngatur-ngatur navigasi kan jadi lama ya, kita nggak bisa langsung jalan. Ini bisa langsung dari handphone. Sama, nah ini nih buat kalian, yang takut mobilnya hilang. Nah, jadi dia sudah built-in GPS navigation yang ada di dalam mobil sini. Jadi bukan tambahan, bukan tempelan. Dia sudah include di dalam mobil. Jadi kita bisa lihat posisi mobil kita ada di mana. Sekarang kita di BSD dan ini pas banget lokasinya, exactly kita lagi ada di sini sekarang. Luar biasa. Kalau misalkan masih bingung juga nyarinya, nah bisa pakai horn flash. Terus kita bisa pakai navigasi, kita mau ke mobil itu gimana cara jalannya. Lengkap sekali feature-nya ya. Nah, terus di sini juga ada untuk Miracast, ya kan? Jadi kita bisa mirroring layar HP kita ke mobil menggunakan aplikasi ini. Jadi buat teman-teman yang beli Wuling Almaz RS bisa langsung download namanya My Wuling ya, aplikasinya dari Wuling Motors. Langsung cari aja di Play Store. Nah, nanti kalian bisa langsung hubungkan dengan mobil kalian dan kalian bisa nikmati fitur-fitur tersebut. Tapi nggak cuma itu, karena di dalamnya ada beberapa pembaruan yang cukup membuat kita amazed. Yuk. Sekarang kita ada masuk ke dalam interiornya Wuling Almaz RS. Yang pertama, perbedaannya kita mulai dari yang paling kanan dulu nih, yang paling kita pegang ya. Nah, sekarang dia punya kaca itu all auto power window. Jadi yang auto itu nggak cuma yang sebelah depan kanan aja, tapi semuanya itu auto. Terus untuk fitur Win, Wuling Indonesia Comment, nah dia nggak cuma membuka semuanya. Biasa kan kalau kita ngomong buka ke pintu kaca, itu semuanya langsung kebuka. Sekarang bisa satu-satu. Jadi kita mulai aja ya. Halo Wuling. Halo. Buka kaca kiri belakang. Oke, membuka jendela kiri belakang. Nah, yang kebuka cuma kiri belakang aja, nggak semuanya. Sekarang kita bilang lagi ya. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kiri belakang. Oke, menutup jendela kiri belakang. Oke, keren kan? Nah, sekarang kita coba lagi ya. Halo Wuling.
Halo. Buka tirai sunroof. Oke, atur ke mode bintang. Mari memandang indahnya langit. Terbuka. Ya, tapi itu sudah ada semenjak yang generasi sebelum ini, sebelum yang RS. Nah, sekarang apalagi fitur yang bertambah di mobil ini? Nah, kita masuk ke tampilan layarnya. Sekarang dia punya interface baru yang lebih bagus dan lebih mudah digunakan. Terutama untuk fitur AC-nya ini. Sekarang tombol-tombolnya jadi lebih mudah dioperasikan. Dan kalau kita masuk ke bagian home-nya, sekarang tampilannya jadi jauh lebih modern. Seperti itu. Terus dia punya kamera 360 dengan tambahan fitur. Jadi sekarang dia kameranya high definition dengan resolusi yang lebih bagus. Serta kalau kita lihat yang bagian depan, ini kan sekarang lagi ngeliat ke depan ya. Ini kita puterin. Nah, dia bisa belok. Tadinya yang bisa belok itu cuma yang kamera belakang aja. Sekarang depan belakang semuanya bisa belok. Canggih ya. Nah, harusnya gitu dong dari dulu. Nah, kalau mundur kan belok biasa ya. Karena yang lama sudah. Sekarang yang depan pun juga bisa seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan sini ada namanya Lane Departure Warning System. Jadi kalau misalnya kita lagi di tol, jalan lurus, terus kita nggak sengaja ke samping gitu ya, ngelewatin garis, dia akan ngebantu kita untuk ngebalikin ke tengah. Kurang lebih kayak gitu. Sama, di sini ada tombol-tombol baru. Yang pertama, dia ada Adaptive Cruise Control. Jadi cruise control yang bisa mengikuti kecepatan mobil di depan kita. Terus di sebelah kiri sini ada namanya Traffic Jam Assist. Ah, ini keren banget. Karena kalau kita pakai Traffic Jam Assist ini, pas lagi kita macet-macetan, dia bisa berhenti dan maju secara otomatis ngikutin mobil depan kita. Nah, kan males kan kalau misalkan lagi di kemacetan kita harus gas rem karena depannya macet gitu. Nah, ini bisa melakukan gas rem secara sendiri. Nah, kita akan coba sehalus apa, bagaimana mobil ini ngerem atau ngegasnya. Langsung aja kita bawa jalan ya. Yuk, enaknya kalau kita udah pakai electronic parking brake gini ya, udah pasang seat belt, masukin ke D, langsung gas aja, dia langsung auto release. Oke. Nah, ini kita udah pakai traffic jam assist-nya. Jadi caranya tadi ditahan. Tadi gue pencet sekali kok nggak nyala-nyala, jadi harus ditahan dulu. Nah, kenapa harus ditahan? Karena biar kita nggak sengaja pencetnya. Kadang-kadang kita nggak sengaja pencet, tiba-tiba mobil maju sendiri ya kan. Nah, makanya harus ditahan. Ini beneran cuma ngikutin mobil depan loh. Sama sekali kita nggak ngegas, nggak ngerem. Oke. Tuh. Ini kaki kita naikin deh. Oh, tuh ya, kaki naik nih. Udah. Ngikutin mobil depan. Penumpang tolong seat belt. Tuh, ini juga belok kanan kiri ya. Jadi dia ngikutin beloknya mobil depan juga gitu ternyata. Tuh, ngeremnya, ngeremnya halus. Wah, top banget. Karena biasanya kalau ada cruise control biasa, itu setirnya dia nggak ngikut loh. Nyalain lagi ya, pencetan lama. Udah. Oke, nih, lihat. Wah, setirnya belok sendiri. Ini biasanya kalau mobil dengan fitur-fitur seperti ini, itu biasanya harganya 2 miliar ya. Tapi kita bisa dapatkan di mobil dengan harga setengah miliar aja nggak nyampe gitu. Silakan genggam roda kemudi, karena kita dibilangnya nggak ada input. Udah belok sendiri. Ini namanya semi autonomous. Jadi dia autonomous, tapi dia belum yang full. Tuh, setirnya belok sendiri tuh. Wah, top, canggih loh. Maksudnya mobil seharga segini ya bisa dapat fitur semi autonomous, top, gila. Dan gitu mobilnya juga nyaman lagi. Kalian yang udah pakai Almas tahu lah bagaimana suspensi, performa mesinnya Almas. Karena bukan mobil yang baru kan, tapi ini fiturnya sih pol banget ini. Ini karena kita belok ya. Harus dibelokin, kalau nggak nanti dia lurus. Tadi waktu mobil depan belok, dia langsung kayak kehilangan arah, langsung nggak ngegas lagi. Nyalain lagi. Stop and go-nya coba di sini. Oke, stop and go-nya coba di sini ya. Oke, dia berhenti. Coba ngeremnya halus apa enggak? Halus. Jalan. Oke, jalan lagi. Maju depannya. Oh, oke, dia langsung auto maju ya. Auto maju, bahasa baru. Sama di jaraknya kita coba yang paling dekat ya. Nah, kan kita biasa kalau macet-macetan itu sama angkot kan. Nah, ini kita ikutin aja. Ini kita pakai jarak yang paling dekat.
Ayo dong, ngerem. Rem. Halus ya? Ngerem ya? Berhenti total. Oke. Berhenti. Oke. Oke, jadi kalau lebih dari 4 detik ya, tekan pedal gas untuk mengikuti. Oh, di gas dikit, tapi habis itu di jalan lagi ya? Iya. Oke, coba ngerem sampai berhenti, terus dia jalan lagi. Oke. Oke, jalan. Nah, tuh kan, akselerasi juga halus tuh. Dah, kabarin kalau udah nyampe. Oke, kalau beda jalur, dia langsung ini ya, Karena nggak ada ngegas, nggak ada targetnya, dia cuma ngikutin garis. Iya. Gitu, jadi dia ngikutin garis, langsung nyusul mobil yang sebelah kanan, karena kita set di 50. Oke, sama dia ada satu fitur baru lagi ya kayaknya ya. Ada wireless charging. Nah, sekarang kita mau ngecas nih. HP kita sekarang bisa dicas secara wireless di sini. Dah, wireless charging, dan ini terhubung sama si displaynya ya. Jadi bukan wireless charging ya, aksesoris tambahan gitu. Emang udah terintegrasi dengan sistem dari mobilnya. Oke, sama kita coba cek lagi ada fitur-fitur apa aja ya. Audio dia dari Infinity, jadi bukan audio biasa, dia sudah yang premium sound. Terus kontrol kendaraan, kita lihat di sini, kecepatan adaptive cruise control di ADAS ya. HMA itu apa? HMA High Beam Assist, jadi nyala lampu jauh, lampu dekat. Oke. Jadi kalau misalkan kita pakai high beam, ada dari apa namanya lawan arah, dia akan otomatis ngecilin high beamnya ya. Iya, yang di auto. Oke, auto. Terus ada AEB itu apa? Auto emergency brake. Iya. Oke, yang ngerem otomatis ya. Dan juga kita bisa atur sensitivitas dari emergency brakingnya nih. Ada tinggi, tengah, atau rendah. Terus ada LDW, lane departure warning. Kepakaannya juga bisa kita atur tinggi atau rendah. Oke. Peringatannya ada getaran setir, HMA. Oke, jendela. Kita lihat ada apa lagi nih. Kontrol remote tutup jendela. Oke, kunci pintu. Oke. Ini bisa diatur ya. Kebijakan kedipkan saat pindah jalur. Oke, ini lampu tuh mau kedipkan tuh sen berarti ya. Jadi kalau misalkan kita tekan tipis, kalau diaktif ini Cuma 3 kali. 3 kali. Kalau dimatikan Oke. nggak nyala 3 kali. Oke, terus ada flash dan klakson. Sama ada follow me home nih. Kita bikin 75 detik aja. Jadi misalkan kita lagi parkir di tempat gelap gitu ya, kita ngunci mobil, nanti dia tetap masih nyala lampunya biar kita tuh dapat penerangan. Terutama buat yang suka parkir tempat gelap kalau malam nih ya, parkiran luar outdoor. Ini navigasi ada ya. Ada. Oke, lengkap lah ini mobil. Apa ya? Kita kayak beli mobil tapi nggak perlu dimodifikasi lagi gitu. Udah lengkap semuanya di sini ada. Wah gila ini mobil. Bayangin harganya nggak sampai setengah M, bisa dapat fitur-fitur kayak gini coba. Mobil ya. Hah? Iya nggak sih? Gue langsung kayaknya harga mobil yang lain-lain tuh semuanya kemahalan ya. Canggih loh. Layarnya juga high definition dia nih. Nggak pecah-pecah gitu kan. Biasanya kan layar-layar mobil itu udah mahal juga, dia tetap resolusinya tuh yang rendah, dia kasihnya yang full. Joknya sudah kulit depan belakang, panoramic sunroof gede, lampu udah LED semua depan belakang. Kita masuk sini. Iya. Oke. Ya, jujur aja, gue nggak nyangka mobil dengan harga kurang dari setengah miliar itu bisa punya features kayak gini. Ini kalau misalkan di mobil brand premium gitu ya, itu mungkin harganya bisa 2 miliar kali yang punya fitur-fitur kayak gini. Ya, gue jujur aja amazed, top banget, bisa ngasih harga yang bagus tapi dengan features layaknya mobil 2 miliar. Top. Ya, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.